slide. Judul 17 slide, sebentar lah pasti. Oke, kita mulai ya. Kita hari ini bahasnya tentang farmakologi pada pediatrik sama geriatrik. Jadi gambar udah kelihatan nih, kita akan bahas anak-anak ya, anak-anak sampai dewasa lansia. Yang akan kita bahas pertama fisiologis, perubahan fisiologi pada usia geriatrik sampai pediatrik, farmakokinetiknya, sama pengaturan dosis untuk geriatrik sampai pediatrik gitu ya. Nanti kita akan lihat. Tapi kita tidak akan langsung belajar tentang pengaturan dosis, tapi nanti saya ngajarin kalian poin pentingnya apa sih, kenapa harus ada perubahan dosis untuk geriatrik sampai pediatrik. Kita bahas dulu usia. Kalau geriatrik, kita udah tahu bahwa usia yang dikatakan usia geriatrik itu usia di atas 65, atau kita bisa bilang itu adalah bukan usia produktif lagi, itu geriatrik. Kalau pediatrik itu ternyata dibagi lagi, ya, dibagi lagi. Mesti kita bisa lihat kalau di Indonesia, nih, lansia itu di atas 60 tahun, ya. Lansia itu di atas 60 tahun, makanya 60 tahun ke atas itu sudah dianggap bukan lagi usia produktif. Pensiun biasanya. Kalau untuk pekerja biasanya usia 60 tahun sudah dipensiunkan. Gitu ya. Karena memang fungsi-fungsinya kayaknya kita pernah ngajar di biomedis 1 nih. Terjadi penurunan fungsi beberapa fungsi fisiologis pada orang geriatrik gitu ya. Sedangkan yang pediatrik itu pun dibagi, ada bayi dan balita. Bayi itu yang di bawah 5 tahun, anak-anak 5 sampai 9 tahun, dan remaja pun sebenarnya masuk dalam pediatrik. Tapi nanti remaja ini sudah nanti dikelompokkan sendiri. Kenapa? Karena memang usia remaja udah usia 10 tahun ke atas itu kita untuk pengaturan dosisnya tidak perlu pengaturan dosis yang benar-benar seperti usia di bawah dari 9 tahun. Ada beberapa obat-obat yang memang mereka udah bisa diberikan full gitu. Kalian udah belajar farmasetika kan untuk perhitungan dosis? Udah belajar farmasetika kan? Saya make sure lagi. Ya, saya anggap kalian sudah belajar farmasetika. Jadi nanti saya jelaskan juga Pak tentang saya lihatkan rumus-rumus perhitungan dosis, mengingatkan lagi di farmasetika. Oke. Ini pembagiannya berdasarkan Kemenkes, tapi kalau berdasarkan WHO pun dibagi lagi, ada infant toddler itu yang 1 tahun, atau kita bilangnya balita 1 tahun ke atas, 1 bulan sampai 23 bulan bayi gitu ya, masih dianggap bayi. Anak-anak itu dibagi lagi, anak-anak yang prasekolah yang 2 tahun sampai 6 tahun, dan anak-anak yang sekolah itu 6 sampai 12 tahun, dan dibilang usia remaja 12 hingga 16 sampai 18 tahun. Ini berdasarkan tentang usianya. Jadi kita harus sudah tahu. Kalau kita bahas pediatrik, maka nanti kita akan dominan bahasnya adalah di fase anak-anak, balita, dan bayi. Tapi kalau di remaja kita tidak, lebih ke situ. Oke. Kita bahas fisiologi. Nanti kita bahasnya fisiologinya yang pediatrik dulu. Untuk pediatrik, ya, untuk anak-anak itu ada perbedaan fisiologis di respirasinya, kemudian di kardiovaskularnya, gastrointestinalnya, dan juga di ginjal. Gitu ya. Perbedaan di respirasi itu adalah di mana untuk anak-anak itu dia punya alveolar ventilasinya lebih tinggi, atau kita bisa bilangnya adalah gas yang ada di alveolinya, kemampuan alveolinya untuk menyimpan gas, pertukaran gasnya di nafasa gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara nanti di lansia itu malah berbeda. Jadi siklusnya manusia itu, siklusnya normalnya manusia itu dia seperti grafik tuh, naik baru turun lagi. Ini adalah bisa kita bilang di fase yang
normalnya untuk fase orang dewasa. Tapi ketika sudah melewati masa dewasa, masuk lansia, maka sistem-sistem yang ada di dalam tubuh juga dia akan berkurang. Sedangkan untuk anak-anak bisa dibilang dia itu baru mulai berkembang, gitu ya. Tapi ada beberapa yang apa namanya sistemnya tidak tidak mengikuti grafik ini, intinya seperti itu. Saya bakal try. Oke. Jadi untuk respirasi dia punya alveolar ventilasinya lebih tinggi, kemudian total volume untuk gas pertukarannya, tapi total volume of gas exchange-nya itu lebih rendah dibanding dewasa, gitu ya. Atau di sini dibilangnya adalah FRC, Functional Residue Capacity. Capacity untuk pertukaran gasnya itu sebenarnya lebih kecil, walaupun dia punya alveolar ventilasinya untuk areanya, maksudnya luas areanya itu walaupun luas areanya lebih besar. Itu untuk respirasi. Sedangkan sistem kardiovaskularnya, jadi kardiovaskular ini sistem apa namanya sistem peredaran darah ini nanti akan berpengaruh pada distribusi obat ujung-ujungnya itu seperti itu ya. Atau juga bisa kita bilang untuk kenapa sih harus tahu fisiologis gitu, jadi kita bisa membedakan apakah itu terjadi efek obat yang merugikan atau memang seperti itu nih, memang secara fisiologis pada usia pediatrik seperti ini kondisinya gitu. Nah, untuk kardiovaskularnya kita bisa lihat di sini bahwa denyut jantung untuk yang newborn itu memang lebih tinggi dibanding usia 1 tahun ke atas. Jadi 1 tahun ke atas juga masih cenderung tinggi, tapi udah lumayan cenderung normal itu di usia 6 tahun ke atas, itu udah mendekati denyut jantung dewasa, gitu ya. Jadi 1 tahun sampai 3 tahun memang denyut jantungnya cenderung tinggi. Jadi normalnya 80 sampai 120. Kalau kita dewasa itu 60 sampai 110. Itu normal untuk dewasa, tapi kalau anak-anak cenderung lebih tinggi. Laju respirasinya pun itu lebih tinggi. Kalau kalian punya adik bayi atau punya keponakan bayi, kalian bisa lihat pernafasannya mereka tuh lebih cepat dibanding kita. Ya, laju pernapasannya lebih cepat dibanding apa namanya orang dewasa. Dan tekanan darahnya pun, tapi perbedaannya tekanan darahnya cenderung lebih rendah. Newborn 1 tahun tekanan darahnya masih normalnya masih di bawah 100, itu dikatakan normal. Diastol sistoliknya 87 per 68, 98 per 53, tapi kalau dewasa kita udah bilang itu adalah hipotensi ya, dan akan mendekati normal ketika ketika berusia 6 tahun. Nah, di situ 6 tahun kita bisa lihat bahwa tekanan darah normalnya 110 per 70, jadi udah mendekati mendekati tekanan darah dewasa. Ini perbedaannya di tekanan darah untuk sistem kardiovaskular. Sedangkan sistem gastrointestinal yang ini nanti sangat berhubungan ya dengan dengan fase-fase farmakokinetik dari obat-obat gitu. Untuk pH, jadi kalian sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari saluran pencernaan, dan yang paling penting adalah di lambung. Di lambung punya pH. Ternyata untuk pH pada lambung di infant sama anak-anak yang masih balita lah kita bilangnya, dia mukosa gastrik mukosanya itu memang sudah ada, tapi belum dewasa, masih belum matang bahasanya. Jadi kemampuannya untuk menghasilkan asam lambung pun kecil. Atau bahasanya gini, ketika kita makan, normalnya kan nanti memang asam lambung akan dikeluarkan untuk menghancurkan atau membantu penghancuran makanan. Tapi jumlah asam lambung yang dihasilkan itu berbeda dengan jumlah asam lambung yang dihasilkan oleh orang dewasa untuk anak-anak. Gitu. Kapan dia akan mendekati pH kemampuannya, mendekati kemampuan seperti dewasa itu
ketika jadi udah matangnya itu sebenarnya di usia 2 sampai 3 tahun. Makanya untuk balita biasanya cenderung makanan yang akan diberi pun itu tidak dalam posisi makanan-makanan yang keras atau makanan-makanan yang kompleks gitu, karena memang sistem gastrointestinalnya masih belum matur atau belum matang gitu ya. Nah, nanti apa hubungannya dengan pH? pH ini nanti yang berhubungan terhadap kelarutan atau fase-fase biofarmasi obat dan fase farmakokinetik di bagian absorpsi dari obat. Itu yang nanti akan berpengaruh. Kemudian untuk intestinalnya, kemampuan intestinal atau motilitas dari usus itu lebih rendah. Motilitas ususnya lebih rendah, waktu transitnya juga jadinya lebih lama. Jadi pada balita itu sebenarnya itu juga yang mempengaruhi kenapa mereka tidak boleh diberikan makanan yang masih bayi itu ya. Kenapa mereka tidak boleh diberikan makanan dulu sebelum waktu 6 bulan kita bilangnya. Karena memang sistem motilitas ususnya itu tidak secepat dewasa dan masa transit lambungnya, transit gastric transit time-nya itu juga lebih lama. Kemampuan untuk pengosongan lambungnya juga memang rata-rata sekitar 8 jam ya. Tapi kapan dia akan mendekati dewasa? Jadi kalau dewasa itu sebenarnya masa pengosongan lambung yang pernah kita bahas di biomedis itu 2 sampai 3 jam. Tapi kalau untuk anak-anak itu 8 jam. Gitu ya. Makanya dia mendekati normal itu ketika usia bayi itu sekitar 6 bulan. Itu juga jadi alasan kenapa 6 bulan baru diberi makan. Jadi memang yang lebih utama diberikannya ASI. Kita udah tahu konsistensi ASI itu benar-benar cair. Jadi itu yang membantu waktu transit makanan itu tidak terlalu lama di lambung. Gitu ya. Intinya, dan dia tidak akan mempengaruhi tidak akan merubah fisiologi. Jadi bahasanya kita tidak memaksa gitu. Tidak memaksa untuk fungsi gastrointestinalnya untuk bekerja. Gitu. Kemudian excretory function itu dalam hal enzim-enzim. Jadi enzim-enzim pada saluran pencernaan pun itu belum matur. Ada beberapa enzim ya pada yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas ataupun enzim yang keluar bersama-sama empedu itu jumlahnya masih sedikit ya. Contohnya di sini adalah enzim lipase. Lipase yang ada di yang dikeluarkan di kelenjar pankreas. Efeknya kemana? Untuk obat-obat yang dimana proses absorpsinya itu membutuhkan kerja enzim, ya salah satunya. Untuk obat-obat yang sifatnya lipofilik gitu ya, maka si empedu yang dikeluarkan itu sebenarnya akan membantu proses absorpsi. Tapi karena dia belum matur ya, karena dia belum matang proses itu, maka obat-obatan yang sifatnya lipofilik itu pun akan terganggu proses absorpsinya. Yang terakhir, karena si liver itu juga bagian dari gastrointestinal, maka terjadi juga perubahan metabolisme pada bagian hepat. Kenapa? Karena memang lagi-lagi enzim-enzim yang dihasilkan, jadi kalau misalnya dewasa kan kita punya enzim-enzim metabolisme obat gitu ya. Tapi enzim-enzim yang memetabolisme obat pada anak-anak itu belum terbentuk sempurna. Sehingga proses metabolisme obat itu pun juga akan menurun. Jadi harusnya obat itu akan dimetabolisme, tapi karena enzimnya belum tersedia atau jumlahnya belum banyak, maka metabolismenya tidak terjadi. Efeknya apa? Obat tersebut masih dalam bentuk yang aktif dan dia akan meningkatkan toksisitas jika diberikan dengan dosis yang tidak sesuai. Itu karena memang fungsi livernya pada anak-anak itu kapasitasnya masih belum
matang gitu. Makanya obat-obatan pun yang diberikan ke anak-anak itu masih terbatas gitu, tidak tidak seperti dewasa hampir semua obat jenis-jenis obat masih bisa gitu. Tapi kalau anak-anak ada beberapa obat-obat tertentu yang mungkin hanya boleh diberikan setelah 2 tahun biasanya gitu, atau boleh diberikan di atas 6 tahun. Jadi ada pengecualian untuk obat-obat tertentu yang dapat diberikan untuk anak-anak. Kemudian sistem renalnya yang nanti kita akan berhubungan sama proses ekskresi dari obat. Sistem renalnya pada anak-anak itu laju filtrasi glomerulusnya itu cenderung lebih rendah gitu ya. Dia akan lebih baik ketika anak-anak itu berusia 2 tahun. Makanya untuk obat-obat kebanyakan restrictionnya itu di bawah 2 tahun. Jadi di atas 2 tahun udah lumayan agak beragam obat-obat yang dapat diberikan. Gitu ya. Ini laju filtrasi glomerulusnya. Sekarang kita masuk ke pengaturan obatnya. Kita masuk dulu ke sini. Karena tadi sistem fisiologisnya yang sangat kita bisa bilang belum matang dibanding dewasa, maka terjadi apa namanya? Maka terjadi perbedaan pada fase-fase fase-fase farmakokinetiknya, gitu ya, fase-fase farmakokinetiknya. Yang terjadi untuk beberapa obat, misalnya nih, kita harus melakukan pengaturan dosis. Nah ini, jadinya karena fase-fase farmakokinetiknya tadi yang berubah, misalnya proses absorpsinya jadi tidak maksimal, metabolisme obatnya juga jadinya belum maksimal, dan ekspresi obat jadi belum maksimal. Makanya pada anak-anak perlu dilakukan pengaturan dosis, gitu ya. Kalau yang biasa yang kalian lakukan, harusnya udah diberitahu di farmasetika gitu ya, ada rumus yang dimana di sini tadi berdasarkan usia. Itu dia kenapa saya bilang biasanya kalau usianya sudah di atas 12 tahun, itu biasanya sudah obat-obat yang diberikan itu udah mendekati obat-obat dewasa. Pengaturan tidak tapi terlalu dilakukan pengaturan dosis. Itu ya. Nah ini, ada pakai rumus ada pakai rumus Fried. Jika itu berdasarkan usianya dalam bulan. Tapi kebanyakan biasanya juga dipakai yang dia tuh BSA, body surface area. Nah ini biasanya sering dipakai, tapi boleh dipakai hanya untuk untuk anak-anak yang beratnya di atas 10 kg. Kalau di bawah 10 kg, maka tidak boleh menggunakan rumus ini. Oleh sebab itu, untuk kliniknya biasanya tinggi badan sama berat badan untuk anak-anak itu wajib diketahui. Karena memang salah satunya untuk mengatur jumlah obat atau perhitungan dosis yang akan diberikan ke pasien untuk anak-anak. Jadi biasanya mereka akan menghitung uang untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi mungkin kalau kalian biasa buka Medscape, untuk di bagian pediatrik biasanya kadang udah ada dosis yang sudah dihitungnya per kilogram. Jadi itu bisa digunakan perhitungan itu. Jadi kalau kita udah tahu berat badannya berapa kilogram, tinggal dikalikan saja di situ. Ya, kalau di Medscape udah ada gitu. Jadi tidak perlu perhitungan. Tapi kalau misalnya tidak ada itu, tapi kita cuma punya farmakope, misalnya gitu. Kalian di apotek misalnya cuma punya farmakope, kalian tidak punya aplikasi Medscape, tapi ada pasien anak nih. Untuk mengetahui dosisnya benar atau tidak, maka kalian bisa menggunakan rumus ini, ya. Rumus atau rumus Fried atau rumus Mostelar yang BSI ini, bagi surface area. Setelah dapat BSI-nya baru dihitung dosisnya. BSI dibagi 1,73 baru dikali dosis dewasa, itu baru yang dosis pemberian untuk anak-anak. Itu, ya.
Ini untuk perhitungan dosis. Kita masuk, ini beberapa obat yang dia itu memang diretriksi, ya. Jadi saya tadi bilang ada beberapa obat yang diretriksi. Ada retriksinya berdasarkan berat badan, ada retriksinya berdasarkan umur. Nah, kalau kayak atazanavir ini berdasarkan berat badan, di mana di sini dia boleh diberikannya jika usianya di atas 25 kg. Ya, maka kalau misalnya di atas 25 kg, normalnya balita itu 2 tahun atau 3 tahun ke atas baru berat badannya di atas 25 kg. Maka bayi-bayi atau balita yang di bawah 2 kg, di bawah 2 tahun gitu ya, itu berarti tidak direkomendasikan untuk menggunakan atazanavir. Kalaupun memang boleh diberikan, lagi-lagi memang berat badannya sudah memenuhi standar. Kemudian benzoat itu hanya dibolehkan di atas 2 tahun, gitu ya. Betametason itu adalah sediaan topikal, itu biasanya untuk anak-anak direkomendasikannya bukan betametason, tapi lebih ke hidrokortison. Walaupun mereka satu golongan nih, sama-sama kortikosteroid. Kemudian antibiotik seperti ceftriaxone biasanya lebih baik diberikannya di atas 41 minggu. Jadi anak-anak yang masih 1 bulan itu tidak direkomendasikan diberi antibiotik ceftriaxone. Ibuprofen direkomendasikan di atas 3 bulan. Ya, malah kalau misalnya lebih baik, kalau untuk cuma demam, lebih baik dikasihnya paracetamol. Ibuprofen boleh nggak? Boleh analgetik, tapi biasanya lebih baik di atas 2 tahun, karena memang seperti sifat NSAID pada umumnya, dia bisa menyebabkan tukak lambung. Jadi efek samping itu yang biasanya akan dihindari untuk anak-anak dari NSAID, gitu ya. Kemudian apalagi yang biasanya fluoxetine itu bolehnya di atas 8 tahun, tapi memang fluoxetine agak jarang ya, agak jarang diberikannya untuk pasien. Terus ada lagi obat batuk, biasanya kayak golongan mukolitik, itu juga kalau di label itu pasti dibilangnya bolehnya untuk di atas 2 tahun. Gitu ya. Tapi sometimes untuk beberapa kondisi biasanya pasien tetap diresepkan seperti itu dengan pengaturan dosis. Lagi-lagi kalau memang ternyata dia diretriksi, tapi kenapa tetap dikasihkan, itu akan lagi kembali lagi dosisnya harus diatur sesuai dengan kondisi umur atau berat badan pasien. Ya, nanti penerapan di farmakoterapinya nanti seperti itu ya. Oke, ini tadi beberapa pengaturan dosis, tadi rumusnya sudah saya kasihkan, beberapa efek samping yang mungkin terjadi gitu ya, jika diberikan pada orang anak-anak, biasanya gaya penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Itu baik dia dalam bentuk inhalasi ataupun apalagi jika dia diberikan secara oral yang mana obat tersebut akan masuk ke sistemik, maka dia bisa menghambat pertumbuhan. Itu makanya biasanya untuk anak-anak sangat-sangat tidak direkomendasikan menggunakan kortikosteroid. Hidrokortison, metilprednisolon, dexamethasone itu lebih baik tidak diberikan. Ya. Kemudian tetrasiklin antibiotik efeknya kemana? Dia akan menyebabkan, dia akan terdeposit di tulang dan gigi. Efeknya apa? Menyebabkan giginya jadi berwarna. Itu yang biasanya sering terjadi. Ini tidak hanya terjadi di anak-anak sebenarnya. Ya. Kemudian antibiotik fluoroquine itu antibakteri juga. Dia akan menyebabkan menghambat pertumbuhan kartilage. Apalagi pada anak itu masih dalam benar-benar fase pertumbuhan. Jadi salah satu pertumbuhan yang paling cepat itu adalah pertumbuhan tulang, ya tulang. Makanya yang benar-benar perlu diwaspadai untuk obat-obatan itu biasanya obat-obatan yang memang punya efek samping pada proses pertumbuhan anak, gitu ya. Kemudian metoclopramid
metoclopramid ini obat yang biasa dipakai untuk mual muntah. Efeknya dia bisa menyebabkan distonia. Distonia ini kondisi kontraksi. Jadi di organ-organ lebih mudah mengalami spasme involuntary. Jadi kontraksi pada otot, tidak hanya otot halus gitu. Jadi bisa memang efek sampingnya malah jadi lebih tidak enak untuk anak-anak sama yang adult atau remaja gitu. Tapi kalau untuk dewasa, efek itu tidak terjadi gitu. Lebih sering terjadinya distonia pada anak-anak. Kemudian valproate itu udah jelas dia akan menyebabkan peningkatan toksisitas hepatotoksik pada anak-anak. Kemudian secara farmasetikanya harusnya kalian udah tahu ya bahwa memang secara fisiologis anak-anak masih susah untuk menelan, makanya memang terjadi pemberian obat yang berbeda bentuk sediaannya untuk anak-anak sama dewasa. Itu tidak perlu kita ulang. Oke, kita masuk ke geriatrik. Nah, ini sebenarnya untuk fisiologisnya seperti saya mengulang di biomedis saja ya. Kalian udah pernah dapat gitu ya. Jadi geriatrik gitu ya, kita sudah tahu kalau tadi yang anak-anak sistem-sistem yang ada di tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna, tapi kalau yang di lansia itu fungsi-fungsinya yang sudah menurun. Sistem kardiovaskularnya yang sudah menurun, respirasinya yang sudah menurun hampir 45%-nya, ginjalnya juga yang fungsinya dan masanya juga menurun. Liver pun ya, liver dan aliran darah ke liver. Aliran darah ke liver ini karena memang fungsi dari kardiovaskular yang menurun, maka aliran darah ke liver pun akan menurun. Ini yang memang secara fisiologis akan terjadi di geriatrik. Kita bahas satu-satu. Untuk sistem kardiovaskularnya, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penurunan elastisitas baik pada aorta maupun pada arteri besar. Efeknya memang terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi untuk lansia tekanan darah tinggi itu bukan tekanan darah yang kita katakan hipertensi, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di JNC 8 itu ada perbedaan untuk tekanan darah gold standard untuk tekanan darah hipertensi pada lansia. Jadi kalau misalnya memang tekanan darahnya tinggi di lansia itu udah secara fisiologis memang terjadi seperti itu, gitu ya. Kemudian ventricle kirinya jadinya lebih kaku, makanya kemampuannya dia untuk mengalirkan darah itu jadinya lebih sedikit. Makanya aliran darah ke organ-organ itu jatuhnya juga berkurang. Ini yang terjadi secara fisiologis. Kemudian masuk lagi ke ginjal, yang dimana fungsi ini penting banget untuk proses ekskresi dari obat. Di ginjal, secara klinikal itu mirip banget sama orang yang mengalami penyakit ginjal atau gagal ginjal. Tapi hanya secara klinikal. Di mana kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi glomerulus sclerosis. Jadi glomerulusnya, kita bilang dia mengalami sklerosis atau mengalami kerusakan. Tapi memang kerusakannya lagi-lagi saya bilang untuk yang memang orang tua yang sehat atau lansia sehat, ya beda lagi kalau memang kita bilang lansianya itu memang banyak punya penyakit-penyakit kronis, punya penyakit hipertensi atau punya penyakit DM, kolesterol atau segala macam, itu memang kerusakan ginjalnya bisa jadi karena faktor-faktor penyakit tersebut. Tapi pada orang lansia yang memang sehat gitu ya, secara normal pun memang terjadi kerusakan pada glomerulus. Terjadi fibrosis pada interstisial,
kemudian terjadi aterosklerosis, terjadi atrofi pada tubular. Itu yang secara mikroskopik. Makroskopiknya kita lihat massa atau berat dari ginjal jadinya berkurang, ya. Kemudian masanya berkurang, beratnya berkurang per dekade, jadi setiap 10 tahun itu berkurang sebenarnya beratnya jadi berkurang 10%. Karena massa sama beratnya berkurang, maka panjangnya pun pasti akan berkurang dan fungsi parenkimanya juga jadinya menurun. Ya. Karena fungsi dari secara makroskopik dan mikroskopiknya pun sudah jadinya berubah, maka pasti fungsinya juga akan berubah. Di mana GFR-nya juga akan menurun, laju filtrasi glomerusnya juga jadinya berubah, kemudian retensi resorpsi sodium juga akan menurun, kemudian transtubular konsentrasi gradien kalium pada transtubular juga akan berubah, konsentrasi urin juga akan berubah, kemudian renal vascular resistensi resistensi pembuluh darah di renal juga atau di sistem urinari juga akan berubah, maka dan ditambah dengan aliran darah plasma flow yang menuju ginjal itu juga akan menurun. Makanya fungsi-fungsi ginjal itu jadinya berubah, menurun fungsinya. Walaupun kita lihat bukan orang yang bapak-bapak itu biasanya dia untuk lansia tuh biasanya dia lebih mudah mengalami lebih mudah buang air kecil gitu. Lebih sering saya lihat tuh di lansia yang buang air kecil. Iya, memang buang air kecilnya, tapi filtrasi glomerusnya gitu bahasanya dia hanya buang air, tapi dia tidak bisa memfiltrasi komponen-komponen ya mungkin harusnya dibuang gitu. Jadi itu bedanya. Maka kenapa bisa airnya terbuang banyak? Karena proses resorpsi natriumnya itu berkurang. Atau kalau kita bisa bilang di kemarin pas kita bahas di fisiologi ginjal gitu ya di biomedis, kan di dalam ginjal itu akan dilakukan pengaturan sodium dan kalium. Jadi tidak selalu ketika difiltrasi sodiumnya, sodium itu tidak akan direabsorpsi, gitu ya. Makanya pada eh, lansia biasanya kulitnya cenderung kering karena memang kekurangan cairan sebenarnya. Tapi memang fungsi respon hausnya itu malah berkurang. Jadi memang airnya dikeluarkan banyak karena terjadinya kerusakan fungsi untuk resorpsi sodium, yang mana sodium itu yang fungsinya untuk mengikat air. Jadi airnya lebih sering dibuang daripada diserap kembali, tapi fungsi untuk respon hausnya juga menurun. Gitu. Jadi makanya memang kalau kita lihat kulit-kulit pada orang lansia itu cenderung lebih kering dibanding kulit-kulit pada dewasa ya. Kemudian di sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal nanti kita lebih akan fokus dibahas ke proses absorpsinya atau farmakokinetiknya. Untuk sistem gastrointestinal kita lebih bahasnya ke bagian stomach karena memang itu yang lebih penting untuk proses absorpsi. Di mana untuk pengaturan asam lambung, tadi kalau di pediatrik produksi asam lambungnya dia menurun karena memang belum matang selnya. Tapi kalau di geriatrik itu untuk sekresi asam lambungnya masih sama seperti produksi asam lambung pada orang dewasa. Kemudian emptying masa pengosongan lambungnya juga masih normal. Untuk solid sama liquid, tapi berbeda untuk yang solid sama liquid, tapi biasanya yang liquid cenderung kadang dia lebih meningkat. Kemudian gastric compliance-nya itu jadinya lebih menurun pada lambung. Jadi
kemampuan lambung untuk fisiologisnya untuk mengatur fisiologis yang normal pada usia dewasa itu jadinya malah menurun pada lansia. Kemudian small intestine sama kolonnya, orocaecal dan colonic transit time pada masa transit di bagian kolon itu lebih 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 lama. Tapi tetap lagi-lagi compliance rektalnya itu jatuhnya lebih menurun. Jadi ada sesuatu yang tidak sesuai atau misalnya terjadi perubahan pada makanan yang lebih sensitif misalnya gitu kan. Misalnya dia cenderung meningkatkan mempengaruhi fungsi pada kolon atau pada bagian rektal. Dia memang mesti gini, kolonnya memang cenderung lebih lama transit time-nya, tapi rektalnya yang tidak. Jadi makanya lebih mudah mengalami buang air besar. Contohnya lebih ke situ. Jadi compliance kemampuan rektal, kolon sama rektal kan berbeda ya tempatnya. Rektal itu di bagian rektum, itu berbeda. Itu yang dia tidak menurun fungsi compliance-nya, ya. Kemudian hormon-hormonnya, untuk hormon-hormon yang dihasilkan itu cenderung juga berbeda, khususnya sensitivitas kandung empedu. Jadi harusnya kan kandung empedu itu ketika ada makanan yang masuk yang sifatnya ada banyak lipidnya, maka dia akan dikeluarkan. Tapi sensitivitas dari gut bladder-nya dia menurun. Enzim-enzim yang dihasilkan pun pepsin, lipase, dan segala macam itu juga akan menurun fungsinya. Barrier pada intestinal itu masih normal, makanya untuk beberapa obat-obat itu biasanya untuk proses absorpsinya tidak terlalu berpengaruh. Jadi banyak penelitian tidak berpengaruh dan sistem imunnya pun, tapi sistem imunnya lebih cenderung menurun. Proinflamasinya lebih meningkat dibanding sistem imun yang bisa membunuh seperti sel NK, sel fagosit itu malah jatuhnya dia menurun di gastrointestinal. Kemudian yang berubah lagi adalah livernya, volume liver dan aliran darah ke liver itu jatuhnya lebih fungsinya jadinya lebih rendah dan fungsi-fungsi enzimatik, enzim-enzim yang awalnya dia itu memang berfungsi untuk memetabolisme obat, salah satunya juga dia akan berubah. Ini yang terjadi. Ini beberapa obat yang proses clearance-nya itu akan berubah. Jadi tidak semua obat sebenarnya. Tidak semua obat fungsi clearance-nya itu berubah gitu ya. Yang nggak berubah contohnya etanol, isoniazid, lidocaine, lorazepam, oxazepam, warfarin itu tidak berubah walaupun terjadi perubahan walaupun dia dalam kondisi lansia. Tapi ada yang berubah seperti misalnya alprazolam, chlordiazepoksid, clobazam, diazepam itu dia akan fungsi clearance hepatiknya akan berubah cenderung dengan peningkatan usia. Jadi makanya untuk obat-obat yang seperti ini itu perlu diatur dosisnya, ya, perlu disesuaikan lagi dosisnya. Oke. Ini tadi beberapa obat-obat yang tadi sudah kita lihat. Contohnya kayak furosemid. Jadi enalapril, furosemid biasanya kan, atau diphenhydramin yang biasanya dipakai untuk bisa dipakai untuk, kalau di sini sih dia bilangnya postural sway. Jadi mabuk perjalanan biasanya itu tidak berubah. Tapi kalau untuk penggunaan ACI contohnya enalapril juga tidak berubah walaupun terjadi peningkatan diberikan pada orang lansia. Kemudian heparin juga tidak berubah, tapi seperti furosemid itu malah berubah, ya, malah berubah farmakodinamiknya. Kemudian
warfarin, verapamil, diltiazem. Diltiazem juga dia akan berubah berhubungan dengan usia. Oke. Karena ada beberapa obat-obat yang dia itu secara farmakokinetik, tadi kan kita bahas ada sistem pencernaan, kemudian sistem pencernaan yang berubah, kemudian sistem eh, ekskresinya berubah, kemudian sistem metabolismenya berubah, pasti maka harus ada pengaturan dosis. Pengaturan dosisnya tuh yang seperti apa? Kemarin kayaknya di biomedis, di patofisiologi kalau nggak salah, saya ada mengasihkan kalian cara untuk menghitung estimasi GFR, ya kan? Nah, untuk lansia, sebenarnya untuk fungsi-fungsi yang tadi sifatnya seperti metabolisme segala macam, itu memang biasanya tidak tapi terlalu gimana ya, tidak tapi terlalu di di diatur gitu. Tapi yang lebih penting gitu ya untuk yang lansia yang perlu dipertimbangkan adalah fungsi GFR-nya. Di mana GFR itu tadi salah satu aspek penting untuk kita mengukur bagaimana obat itu bisa dikeluarkan nggak. Apalagi kalau misalnya obat-obat itu yang memang ekskresi utamanya adalah di ginjal. Ya, kalau obat-obat yang memang ekspresi utamanya di ginjal, maka fungsi GFR harus kita pastikan dulu apakah fungsi ginjal pasien lansia itu masih normal atau berkurang. Kalau fungsi ginjalnya sudah berkurang, maka yang harus kita pertimbangkan dosis untuk kondisi fungsi ginjal yang sudah tidak normal. Jadi di mana kita tahunya gitu ya? Itu memang sudah diatur. Jadi bukan perhitungan seperti perhitungan dosis pada anak-anak gitu yang sudah jelas nih rumusnya nih ininya. Tapi kalau untuk dewasa itu memang jumlah dosis yang akan diberikan itu berkurang. Jadi ada nanti kalau kalian buka masker, jadi ada beberapa obat nanti ada pengaturannya untuk kalau fungsi ginjalnya seperti ini maka harusnya dia gunakan dosis yang rentang segini sampai segini. Maka dosis itu yang kita gunakan, bukan dosis yang dalam kondisi dia normal. Ya, bukan dalam kondisi yang dia itu masih dewasa. Tidak hanya untuk lansia sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang itu punya gagal ginjal, maka pengaturan dosis pun akan kita lakukan terkait dengan fungsi ginjalnya. Ya, jadi kalau misalnya memang orang yang mengalami gagal ginjal atau orang yang dalam kondisi lansia, maka fungsi ginjal itu merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan terkait fungsi ginjalnya untuk obat-obat yang memang dieskresinya di ginjal. Tapi kalau kita mau tahu apakah untuk obat-obat yang dia tidak dieskresikan di ginjal, tapi mungkin ekskresi utamanya di di hepar, yang dimana dia tuh memang harus di metabolisme eh, di hepar, dan kalau tidak di metabolisme dia akan mempengaruhi kadarnya di obat dan toksisitasnya. Maka untuk beberapa obat pun memang harus kita atur lagi dosisnya untuk obat-obat yang memang proses ekskresinya lebih banyak itu terjadinya di feses. Kalau di feses berarti kebanyakan itu masuknya setelah dari metabolisme dia akan masuk di gallbladder atau kantong empedu baru dia dikeluarkan. Maka itu obat-obat yang memang utama ekskresinya adalah di hepar atau nanti dia masuk ke feses gitu misalnya sistemik nih, tapi untuk obat yang kerjanya sistemik ya, untuk obat yang kerjanya sistemik maka perlu dilakukan adjustment dosis berdasarkan kondisi patologinya, ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian ini beberapa perubahan. Jadi dari perubahan kondisi fisiologis ini maka akan terjadi perubahan pada fase farmakokinetik, pada fase absorpsi obat, ya.
walaupun tadi saya sudah bilang tidak semua obat itu akan terpengaruh proses absorpsinya, tapi memang ada beberapa kondisi yang memang terpengaruh proses absorpsinya. Itu kenapa itu dipengaruhi dari lama waktu pengosongan lambungnya, dan ditambah biasanya untuk kondisi lansia, orang-orang lansia itu cenderung lebih mudah membeli obat-obat di luar dari resep. Nah, obat-obat di luar dari resep tanpa sepengetahuan kita misalnya, tanpa pengetahuan tenaga medis, biasanya itu yang jadinya kemungkinan proses absorpsinya juga obat. Jadi bahasanya tuh dia terjadi interaksi farmakokinetik nih. Tapi pasiennya nggak tahu kalau itu terjadi interaksi. Efeknya juga jadinya ujung-ujungnya interaksi obat. Obatnya jadi akan sulit diabsorpsi. Kemudian di fase distribusi, lansia biasanya bisa kita bilang bahwa masa tubuhnya biasanya lansia lebih cenderung dia mengalami berat badan yang lebih kurus, atau kita bisa bilang kurus gitu ya. Kemudian tadi dia lebih mengalami kekeringan karena memang kita bisa bilang bahwa jumlah air di dalam tubuhnya itu berkurang. Kemudian kadang dalam kondisi lansia yang obesitas gitu ya, dia akan terjadi peningkatan lemak. Maka distribusi obat pun itu juga akan berpengaruh. Baik obat-obat yang dia sifatnya lipofilik maupun obat-obat yang sifatnya hidrofilik gitu ya. Itu akan dipengaruhi oleh jumlah kandungan air dan massa lemak yang ada dalam tubuh. Eliminasi tadi yang sudah kita bilang, karena memang fungsi ginjalnya sudah berturun, maka eliminasi obat pun itu akan menurun fungsinya. Makanya tadi harus perlu diatur. Begitu juga dengan metabolisme obatnya. Itu juga terjadi penurunan fungsi dari metabolisme obat untuk hepat. Oke, ini tadi obat-obatnya. Ini beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Kenapa sih kok kecenderungan pada lansia itu lebih mudah mengalami efek obat yang tidak merugikan? Kalian tahu, biasanya lansia itu terjadinya kondisi penyakit yang multiple, tidak hanya satu, ya. Karena memang pertama, secara fisiologis mereka akan mengalami hipertensi, mereka akan fungsi-fungsi sistem pengaturan fisiologisnya sudah menurun, maka biasanya mereka akan lebih banyak penyakitnya. Jadinya efek obat yang merugikannya akan lebih sering terjadi pada lansia, gitu ya. Makanya biasanya bagaimana caranya agar tidak terjadi efek yang merugikan tersebut? Perlu diketahui histori penyakit dari pasien tersebut. Pasien tersebut punya penyakit apa sih? Di situ kita bisa tahu, obat-obat yang dia gunakan apa sih, gitu. Ya. Kemudian goal terapinya itu harusnya ketika dia diberikan obat ini, dia harusnya mengalami apa, gitu. Itu yang perlu kita monitoring. Apoteker perlu monitoring gitu ya. Farmasis perlu monitoring. Kemudian pastikan obat-obat yang mereka gunakan interaksi. Jadi kadang mereka tuh misalnya tuh ngalamin penyakit tertentu udah dalam proses pengobatan dengan penyakit tertentu gitu ya. Tapi karena dia mengalami penyakit misalnya batuk pilek dan segala macam, ya udahlah ke apotek beli obat. Ternyata mungkin beberapa obat-obat itu tidak boleh untuk lansia atau bisa menyebabkan interaksi. Baik obat-obat yang OTC atau ternyata obat-obat yang sifatnya herbal. Apalagi sekarang kayaknya habit untuk gunakan obat herbal tuh banyak gitu, tanpa mereka tahu bahwa mungkin ada beberapa obat yang bisa menyebabkan interaksi gitu ya. Kemudian multiple drug, jadi kadang mereka mendatangi, jadi makanya sekarang kalau di rumah sakit sistem peresapannya digital, diutamakannya digital. Kenapa? Untuk menghindari adanya duplikasi dari obat. Jadi biasanya satu pasien itu dia bisa jadi dia
datang ke dua dokter. Jangan sampai dokter ini meresepkan obat yang sama dengan dokter yang satunya. Jadinya bisa menyebabkan duplikasi obat. Nah, itu yang dihindari juga. Pasien kan biasanya apalagi lansia gitu ya, dia tidak tahu nih obatnya ini ternyata duplikasi, obatnya ini ternyata ada interaksi. Makanya apa namanya? Makanya untuk lansia biasanya lebih diutamakan perasakannya secara apa untuk rumah sakit sekarang dia membuat resapan yang elektronik untuk menghindari adanya duplikasi obat gitu ya. Itu yang biasanya harusnya sering dilakukan dan itu juga yang sering terjadi pada usia dewasa, pada usia lansia, selain dari resisten. Oke. Oke, udah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silakan langsung. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Atau sudah cukup? Jangan lupa kalau jadwal UTS-nya tidak berubah, maka sesuai jadwal yang sudah di-save kalian. Untuk soal saya esai. Ya. Untuk soal saya esai. Online atau offline? Offline. Jadi belajar saja. Berarti nanti tolong ingatkan saya biar saya masukkan karena kemarin saya janji sama kalian slide-nya akan saya masukkan di STAR ya. Jadi kalau misalnya di STAR belum ada, ingatkan saya. Ya, masih ada waktu. Kalian nih udah selesai gitu kuliah sama jadi masih ada waktu banyak untuk belajar. Kalau sempat belajar, kalau enggak ya nggak apa-apa. Masih terkebut semalam, yang penting bisa jawab pertanyaan saya. Intinya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang geriatrik, pediatrik? Intinya nanti pasti saya akan ada masuk tentang perhitungan dosis, ya, perhitungan dosis untuk anak-anak dan pertimbangan analisis kalian untuk lansia. Jadi diingatin lagi rumus untuk perhitungan GFR, gitu ya. Diingatin lagi, dipelajarin lagi, diingatin lagi untuk rumus GFR. Jadi nanti akan saya kasih, nanti kalian harus menghitung sendiri dan untuk menjudgment apakah memang terjadi proses perubahan fungsi di apa namanya di lansia tersebut, intinya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, sudah absen semua? Sudah? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.